Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan pembahasan Ulangan pasal 15. Setelah berbicara tentang penghapusan utang, Musa kini membahas tentang pembebasan budak Ibrani dan pengudusan anak sulung ternak. Sekilas kedua bagian ini tampak tidak berhubungan. Namun sesungguhnya keduanya dipersatukan oleh satu tema besar, yaitu Allah yang telah membebaskan umat-Nya, memanggil mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan melayani dengan kasih. Semua hukum dalam bagian ini berakar pada satu fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan Israel. Mereka dahulu adalah budak di Mesir, tetapi Tuhan telah membebaskan mereka. Musa berkata, apabila seorang saudaramu, seorang Ibrani laki-laki atau perempuan, menjual dirinya kepadamu, maka ia harus bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah engkau melepaskannya sebagai orang merdeka. Di dunia kuno, seorang budak sering kali menjadi milik tuannya seumur hidup. Tetapi Tuhan tidak menghendaki sistem seperti itu terjadi di tengah umat-Nya. Mengapa? Karena Israel sendiri pernah mengalami pahitnya perbudakan. Orang yang pernah dibebaskan seharusnya tidak lagi senang memperbudak orang lain. Saudara, pengalaman kasih karunia seharusnya mengubah cara kita memperlakukan sesama. Kalau kita sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita tidak akan mudah menghakimi. Kalau kita sadar bahwa Tuhan telah bermurah hati kepada kita akan belajar bermurah hati kepada orang lain. Semakin seseorang memahami Injil, semakin lembut hatinya. Tuhan bahkan berkata bahwa ketika budak itu dibebaskan, ia tidak boleh dilepaskan dengan tangan kosong. Ia harus dibekali dengan ternak, gandum, dan hasil kebun anggur. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya menghendaki kebebasan, Ia juga menghendaki pemulihan. Bayangkan seseorang dibebaskan, tetapi tidak memiliki apapun untuk memulai hidup baru. Kebebasannya akan segera berubah menjadi kemiskinan lagi. Karena itu Tuhan berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Betapa indah hati Allah. Ia tidak pernah memberi dengan setengah hati. Ia memulihkan kehidupan. Saudara, bukankah ini juga yang dilakukan Kristus? Ketika Yesus menyelamatkan kita, Ia tidak sekedar membebaskan kita dari hukuman dosa, Ia juga mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Ia memberikan Roh Kudus. Ia memberi warisan kekal. Ia memberi pengharapan. Kasih karunia Tuhan selalu membawa pemulihan yang utuh. Kemudian muncul situasi yang menarik. Ada budak yang berkata, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Mengapa? Karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Budak itu memilih tetap tinggal, bukan karena dipaksa, bukan karena dirantai, tetapi karena kasih. Saudara, inilah salah satu gambaran yang paling indah tentang kehidupan orang percaya. Kita melayani Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, bukan karena merasa terikat oleh kewajiban agama. Kita melayani karena kita mengasihi Dia.
Kasih membuat pelayanan menjadi sukacita. Kasih membuat pengorbanan terasa ringan. Kasih membuat kesetiaan bertahan bahkan ketika tidak ada pujian. Bukankah demikian yang dikatakan Tuhan Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih selalu melahirkan ketaatan. Bagian terakhir berbicara mengenai anak sulung ternak. Semua anak sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Mengapa? Karena anak sulung mengingatkan Israel pada malam Paskah di Mesir. Ketika anak-anak sulung Mesir mati, Tuhan menyelamatkan anak-anak sulung Israel melalui darah anak domba Paskah. Karena itu setiap anak sulung menjadi pengingat bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan. Saudara, semua ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Kristus disebut sebagai anak sulung dalam arti memiliki kedudukan tertinggi atas seluruh ciptaan dan umat tebusan. Lebih daripada itu, Dialah anak domba Paskah yang sejati. Darahnya menyelamatkan kita dari penghukuman. Karena pengorbanannya, hidup kita sekarang menjadi milik Allah. Rasul Paulus berkata, "Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Perhatikan, kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita juga bukan milik diri kita sendiri. Kita adalah milik Kristus. Namun, menjadi milik Kristus bukanlah perbudakan yang menindas. Justru di dalam Kristus kita menemukan kemerdekaan yang sejati. Dunia berkata bahwa kemerdekaan berarti hidup sesuka hati. Tetapi Alkitab berkata bahwa kemerdekaan sejati adalah hidup sesuai dengan tujuan Sang Pencipta. Ketika kita hidup bagi Kristus, kita menemukan sukacita yang tidak pernah diberikan dunia. Renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah membebaskan kita bukan hanya agar lepas dari perbudakan dosa, tetapi agar kita hidup sebagai orang-orang yang mengasihinya dan melayaninya dengan sukacita. Kristus telah menjadi anak domba Paskah yang menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kasih yang lahir dari kasih karunia-Nya. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita melayani Tuhan karena kewajiban atau karena kasih kepada Kristus? Bagaimana pengalaman menerima kasih karunia Allah telah mengubah cara kita memperlakukan orang-orang yang bergumul, gagal, atau membutuhkan pertolongan? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena melalui Yesus Kristus, Engkau telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih karena Engkau tidak hanya membebaskan kami, tetapi juga memulihkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Tanamkan kasih yang semakin dalam kepada Kristus, sehingga kami melayani-Mu dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih dan pemulihan bagi orang lain, sebagaimana Engkau telah lebih dahulu memulihkan kami. Kiranya seluruh hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.